Film ini mengisahkan seorang remaja bernama Jack Sobik yang mengidap kanker tulang dan menciptakan lagu Clouds yang viral secara online. Film ini mengeksplorasi perjuangan Jack dengan penyakitnya, hubungannya dengan keluarganya dan teman-temannya, serta cara dia menemukan makna hidupnya melalui musik. Semoga alur cerita film kali ini bisa membuat teman-teman terhibur dan cara Niki bercerita bisa menghibur teman-teman semuanya. Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke alur filmnya. Pria ini bernama Jack Sobik. Jack ini adalah pemuda yang baru saja dinyatakan sembuh dari penyakit kankernya. Sore itu, dia diantar ibunya ke acara kampus. Dia bertemu sahabatnya dari kecil yang bernama Semi. Semi terlihat sangat gugup saat itu, karena dia sebentar lagi akan bernyanyi di hadapan banyak penonton. Karena Semi tidak bisa melawan kegugupannya, Jack pun menawarkan diri untuk menggantikannya, yang langsung disetujui oleh Semi. Hello, Stillwater! Woo! When I'm at the mall, when I'm at the beach, in a Speedo, fight 'em all. No shoes, no hair, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. 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 I work out. Girl, look at that body. Girl, look at out. When I walk in the spot, sexy and I know. Oh, wiggle, 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 yeah. Oh, yeah, okay. 3. Oh, wiggle, 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 yeah. Oh, wiggle, wiggle. Dan ini Amy. Dia adalah wanita yang sangat disukai oleh Jack. Saat sampai di rumah, Jack pun beranikan diri untuk mengechat Amy di FB dan mengajaknya bertemu di taman besok. Dan Amy pun langsung mengiyahkan. Karena sebenarnya Amy pun suka sama Jack. Keesokan pagi, Jack sangat bersemangat bersiap menemui Amy. Dan waktu sarapan bareng keluarganya, Jack mengalami batuk terus-menerus. Ibunya Jack merasa batuk anaknya itu bukan batuk biasa dan mengajak Jack untuk pergi ke rumah sakit. Saat perjalanan, Jack coba meyakinkan ibunya kalau batuknya itu hanya batuk biasa. Tapi ibunya tetap kekeh membawa Jack ke rumah sakit. Saat cek di rumah sakit sambil menunggu hasil cek dokter keluar, Jack berharap kalau batuknya itu hanya batuk biasa. Tapi setelah hasil cek dokter keluar, sang dokter menghampiri mereka dan mengatakan paru-paru Jack mengalami kebocoran. Dan bila tidak segera ditangani, maka Jack bisa gagal nafas dan akhirnya dokter itu langsung membawa Jack ke ruang operasi. Di sisi lain, di taman Amy terus menunggu Jack yang tak akan pernah datang. Beberapa saat kemudian, ketika Jack sadar, dia tak sengaja mendengar percakapan dokter dengan kedua orang tuanya. Dokter mengatakan bahwa kankernya Jack kini telah kembali. Lebih parahnya, Jack dinyatakan telah mencapai stadium akhir. Mendengar perkataan dokter tersebut, Jack langsung bertanya, berapa waktu yang tersisa untuknya? Dokter pun menjawab 6-10 bulan lagi. Beberapa hari kemudian, Jack mencoba mengumpulkan semangatnya kembali. Karena hari ini dia sudah mulai pergi ke kampus dan sesampainya di kampus, Jack bertemu sahabatnya Semi. Dia menyapa hampir seluruh teman di kampusnya. Tapi ketika Amy, wanita yang disukainya lewat, Jack langsung sembunyi. Melihat kelakuan Jack tersebut, Semi sahabatnya bingung. Kenapa Jack tak memberitahu aja kondisinya yang sesungguhnya kepada Amy? Seperti dia memberitahukan semuanya pada Semi. Mendengar pertanyaan Semi tersebut, Jack pun menjawab, karena Amy adalah wanita yang dia sukai. Sedangkan Semi adalah sahabat yang sudah ia anggap seperti keluarga sendiri.
Saat dalam kelas, dosen Jack yang bernama Weaver memberikan tugas pada seluruh muridnya untuk menuliskan 3 hal. Yang pertama, apa yang ingin kalian capai di masa kuliah ini. Kedua, kemampuan atau skill istimewa apa yang kalian miliki dalam hidup. Dan pertanyaan terakhir, apa yang mau kalian lakukan dalam hidup kalian yang hanya sekali ini. Mendengar pertanyaan terakhir dari dosen tersebut seperti mengarah khusus untuknya. Seakan-akan dia ditanya apa yang ingin dia perbuat di sisa hidupnya yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Setelah pelajaran selesai, Jack di situ hanya bisa berdiri dan merenung. Kemudian Amy pun datang menghampiri Jack. Amy terlihat senang bisa melihat Jack lagi. Amy tidak merasa kecewa tentang kejadian di taman tempo hari, karena dia tahu di hari itu Jack masuk rumah sakit. Tetapi Amy ingin mendengarkan langsung kabar itu dari Jack. Namun, Jack terlihat seperti sedang menjaga jarak dengan Amy dan terdiam. Melihat perilaku Jack, Amy pun merasa sedih karena Jack berubah. Tapi, di saat Amy akan pergi, Jack memberitahukan penyakitnya. Penyakit kankernya itu stadium akhir. Mendengar pernyataan Jack itu, Amy pun shock. Saat Jack pulang, dia enggan masuk ke rumah dan memilih merenung di luar. Padahal di luar saat itu cuacanya sangat dingin. Ibu Jack menghampirinya. Jack putus asa dengan semua ini. Jack berkata pada ibunya, ini benar-benar tidak adil untuk dia. Yang lain bisa berumur panjang, sedangkan umurnya hanyalah sebentar. Percuma kuliah kalau tidak bisa menyelesaikannya. Jack sangat frustasi dengan keadaannya. Mendengar curhatan sang anak, ibunya menenangkannya, memberi Jack semangat, dan berkata banyak orang yang berumur panjang tetapi mereka menyia-nyiakan waktunya. Inilah momen langka untuk Jack. Walau tidak wajar mengetahui umurnya sendiri, agar dia menggunakan sisa umurnya dengan hal apapun yang dia sukai. Dari perkataan ibunya dan dosen di kampus, Jack mulai sadar memikirkan hal apa saja yang dia inginkan untuk mengisi sisa hidupnya. Beberapa bulan kemudian, saat ibu Jack menonton YouTube, dia melihat ada berita viral tentang air suci gereja di Perancis yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Saat itu juga ibunya memberitahukan ayahnya Jack yang baru pulang kerja agar membawanya ke sana sekaligus untuk berlibur. Karena keluarga mereka sudah lama juga tidak berlibur. Mereka berharap walaupun di luar logika, tapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Dan di pagi harinya, mereka sekeluarga bersiap ke Perancis. Tapi saat Jack mau memasuki mobil, mendadak Amy datang dan meminta waktu untuk berbicara sebentar. Dan keluarga Jack yang menyaksikan pun merasa senang, karena Jack bisa dekat dengan wanita cantik seperti Amy. Di situ, obrolan Amy dan Jack hanya obrolan ringan saja. Dan Amy bilang rambutnya Jack yang tumbuh membuatnya sangat tampan. Tambah candaan ringannya. Tapi di situ tiba-tiba Amy belak-belakan bilang kalau dia menyukai Jack apa adanya. Tidak peduli walaupun Jack mengidap kanker dan tidak peduli kekurangan lainnya. Yang Amy tahu, Amy tidak bisa menahan perasaannya kepada Jack. Mendengar perkataan Amy tadi, semua keluarga Jack bersorak untuk Jack. Jack sendiri begitu bahagia saat tahu wanita yang dia sukai ternyata menyukainya juga. Dan semenjak itu mereka pun jadian. Beberapa saat kemudian, setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya mereka pun sampai di Perancis. Di sana, ayah dan keluarga yang lainnya pergi berlibur, dan Jack ditemani ibunya langsung ke gereja mencoba pengobatan air suci. Sepulang dari Perancis, Jack tidak tahu apakah dia sembuh atau tidak. Tapi yang pasti sekarang Jack seperti mendapat semangat baru dan bertekad akan jadi penulis lagu. Saat menulis lirik lagu, Sammy sahabatnya datang seperti biasa. Sambil santai, dia masuk ke kamar Jack. Karena Sammy tahu Jack sedang menulis lagu, Sammy pun meminta Jack menyanyikan lagu ciptaannya itu. Karena dia ingin menjadi pendengar pertama lagu ciptaan Jack.
Namun lagu pertamanya Jack sangat begitu menyedihkan, karena di liriknya seakan-akan Jack mengucapkan perpisahan. But there's no chance of gaining if I never even try, for I have to die. What happened in France? No, you are. Jack cerita kalau dia sekarang sedang bingung. Dia ingin mengajak Amy pergi ke tempat yang bisa menciptakan kenangan spesial untuk mereka berdua, tapi tidak tahu harus pergi kemana. Mendengarkan perkataan Jack, Sammy langsung ingat kalau mereka berdua pernah membeli tiket untuk pergi ke konser Jason Mraz. Dia menawarkan memberikan tiketnya ke Amy, jadi mereka bisa berkencan di konser Jason Mraz. Tapi Jack kepikiran, kenapa tidak beli tiket lagi agar mereka bertiga bisa pergi bersama. Awalnya Sammy menolak karena tidak ingin mengganggu kencan mereka. Tapi pada akhirnya dia ikut karena terus Jack paksa. Saat mereka bertiga tiba di sana, Jack dan Amy terlihat sangat bahagia dan menunjukkan kemesraan di depan umum, juga di depan matanya Sammy. Melihat Jack yang bahagia pun membuat Sammy merasakan kebahagiaannya. Bahkan di dalam, ketika konser Jason Mraz sedang berlangsung, Jack dan Amy terus berdansa dan bermesraan di depan Sammy. Setelah kembali ke rumah saat tengah malam, kondisi Jack kembali memburuk. Malam itu Jack tidak bisa tidur sama sekali. Detak jam sangat mengganggunya, seolah jam itu mengingatkannya pada batas waktu hidupnya. Jack akhirnya lelah. Pada jam 4 pagi, dia memutuskan menyelinap ke rumah Sammy. Sammy setengah terkejut saat Jack datang. Tapi karena dia sahabat dari kecil, keduanya selalu bermain ke rumah satu sama lain. Sammy menyuruh Jack untuk masuk. Begitu sedang asik-asiknya menggoda Sammy, Jack kebetulan melihat buku diari yang jatuh. Dan di dalam buku itu, Jack membaca lirik lagu terbarunya yang sedang Sammy tulis. Dalam liriknya yang tertulis, sepertinya dia mencurahkan perasaannya. Jack lalu bertanya, siapa pria yang dia taksir? Karena dia pasti senang ada gadis cantik yang bisa menyukainya, dan sekaligus seorang pencipta lagu. Tapi di sana Sammy langsung menangis. Sammy saat itu tidak bisa berkata apa-apa. Dia cuma bisa menangis sambil menatap Jack. Melihat raut wajah Sammy, Jack akhirnya tahu dia inilah pria yang disukai Sammy selama ini. Di saat mereka sama-sama bersedih, malam itu Sammy kemudian mengajak Jack untuk bersama mencurahkan isi hatinya dengan menulis. Dan mereka berdua bergantian menuliskan perasaan mereka satu sama lain, dan dijadikanlah sebuah lirik lagu. Keesokan harinya, mereka berdua merekam dan bernyanyi lagu yang mereka beri nama Picks Me Up. Setelah menyanyikannya, Sammy kemudian menguploadnya ke YouTube. Di sisi lain, Jack sedang berada di kamarnya, sedang menonton video review mobil baru bernama ZT-R. Jack sepertinya sangat menginginkan mobil itu. Setelah beberapa jam, masuklah Amy yang sedang mengunjungi rumah Jack. Dalam momen mesra keduanya, Jack dan Amy membayangkan bagaimana masa depan mereka nanti. Amy sangat menginginkan seekor kuda yang diberi nama Roger. Percakapan mereka berdua terkesan ringan bagi yang lain, namun sangat sedih bagi mereka berdua. Sampai mereka memulai percakapan mereka membayangkan memiliki 6 anak, 3 putri dan 3 putra. Rumah mereka pasti akan sibuk, dan mereka pasti akan menjadi keluarga yang bahagia. Meski sama-sama tahu impian mereka tidak akan pernah terwujud. Pagi harinya, Jack dan keluarga kaget melihat video dirinya dan Sammy yang diunggah ke YouTube beberapa waktu lalu. Video viral tersebut telah ditonton 20.000 kali. Tidak semua orang menyangka video Jack sukses besar dengan tanggapan positif dari orang-orang di sana. Bahkan ibu Jack bilang reporter sampai datang mewawancarai Jack. Di kampus, Jack dan Sammy terlihat sangat bahagia, terlihat saat membicarakan videonya. Bahkan hari itu videonya mencapai 51.000 views. Sammy pun mulai membaca komentar di kolom komentar dari video YouTube. Kebanyakan dari komentar mendukung mereka berdua. Banyak orang bertanya apakah mereka berkencan.
karena Sammy dan Jack terlihat sangat cocok bersama. Namun ada komentar baik pasti ada juga komentar buruk. Dan ketika Sammy membaca komentar buruk itu, Jack langsung merasa bosan dan down. Keduanya pun harus bertengkar. Saat bel kelas berbunyi, Jack menyuruh Sammy untuk pergi ke kelas duluan, karena dia masih ingin sendiri di lapangan. Tak lama kemudian, dosen yang bernama Weaver datang. Di sana, Pak Weaver segera bersantai dan berbaring untuk melihat langit bersama Jack. Dari percakapan keduanya, sang dosen baru mengetahui jika penyakit Jack sudah mencapai stadium akhir. Setelah mendengar kabar tersebut, sebagai seorang guru, dia pun berusaha menyemangati Jack. Dan di sana, Pak Weaver mulai memikirkan bagaimana cara memenuhi keinginan Jack di sisa-sisa terakhir hidup muridnya itu. Saat keluarga Jack sedang makan malam bersama, karena Jack sedang bad mood, Jack spontan memarahi ibunya. Melihat kelakuan Jack terhadap ibunya, sang ayah langsung mengajak Jack keluar. Awalnya Jack takut dihukum karena memarahi ibunya. Namun ternyata di luar rumah, ayahnya mengejutkan Jack dengan membawakannya mobil yang selama ini dia impikan, yang merupakan mobil tipe GTR terbaru yang diluncurkan pada tahun 2013. Melihat mobil tersebut, Jack langsung loncat kegirangan, dan seluruh keluarga senang saat melihat ekspresi Jack. Ayah Jack bilang dia meminjam mobil temannya dan membiarkan Jack menggunakannya selama seminggu. Lalu di malam itu, Jack dan ayahnya langsung membawanya untuk test drive. Dalam momen kebersamaan antara ayah dan anak, mereka keduanya sambil berbagi cerita. Saat Jack bercerita pada ayahnya bahwa dia sangat mencintai Amy, bahkan dia merasa tidak bisa hidup tanpa Amy di sisinya. Mendengar isi hati anaknya, ayah Jack sangat paham, karena sebelumnya ayah Jack juga mencintai ibunya, sama seperti Jack yang mencintai Amy. Dan ternyata ayah Jack diam-diam menghubungi Amy karena sengaja ingin memberikan kesempatan bagi Jack untuk mengajak Amy masuk ke dalam mobil yang super keren untuk membuat pacarnya bangga. Setelah mengemudi, mereka berdua bermesraan di rumah Amy. Di kamar tidur, Jack memainkan gitar sambil menyanyikan lagu yang ditulisnya khusus untuk cintanya. Amy yang seorang penari lalu menari mengikuti suara lagu Jack. Sambil menari, saat itu juga Jack tiba-tiba merasa sedih karena cintanya pada Amy semakin dalam. Namun di sisi lain, ia merasa tidak adil. Ia hanya punya beberapa bulan lagi dalam hidupnya. Ini akan memisahkan cinta mereka. Kesedihan Jack mencapai puncaknya, dan kesedihan akan penyakitnya menjadi semakin parah, menyebabkan dia tiba-tiba panik hingga pikirannya tidak dapat dikendalikan lagi. Dia berlari sekuat tenaga mengatakan bahwa hubungan mereka tidak akan berhasil. Perasaan cinta Jack sungguh sangat-sangat menyiksanya. Beberapa bulan kemudian, Jack yang berada di kamar dipanggil oleh adiknya, karena Pak Weaver atau dosen Jack sedang menjenguknya. Ternyata Sammy juga dihubungi oleh Pak Weaver, karena ingin memberi kabar terkini kepada mereka berdua. Pak Weaver rupanya diam-diam mengirimkan lagu yang ditulis oleh Jack dan Sammy ke perusahaan rekaman besar bernama BMI, dan tidak disangka lagu mereka diterima dengan baik di sana. Dan keduanya diundang ke New York musim panas ini, karena perusahaan tersebut ingin merekrut mereka menjadi musisi. Ketika mendengar kabar tersebut, perasaan Jack dan Sammy campur aduk. Impian masa kecil keduanya kini benar-benar menjadi kenyataan. We know has walked through these doors and now it's our turn. Backstreet Boy there ever was. Milton? Weaver, your teacher.
I am so thrilled that Milton sent us your link. Official contract. Sekembalinya dari New York, Jack yang sedang duduk bersama ibunya di penerbangan mengatakan bahwa ia sangat bahagia sekarang. Namun jauh di lubuk hatinya, rasanya ada yang hilang sejak ia putus dengan Amy. Namun, di tengah perbincangan, tiba-tiba Jack mendapat inspirasi. Dia langsung meminta pulpen kepada ibunya dan menuliskan semua kata yang muncul di kepalanya menjadi sebuah lirik lagu. Lagu yang tidak sengaja tertulis di pesawat itu selesai dengan sempurna, dan dia menamakan lagunya Awan atau Cloud. Di situ Jack dan Sammy terlihat sedang melakukan rekaman untuk lagu Clouds tersebut. Here we go. I fell down, down, down into this dark and lonely hole. Beberapa waktu kemudian, setelah proses rekaman selesai, lagu Cloud dirilis dan tersebar kemana-mana. Jack bahkan diundang untuk diwawancarai di berbagai saluran TV. Kabar tersebut sampai ke telinga Amy yang sedang berlatih menari. Dia terkejut melihat Jack kini telah sukses menjadi seorang musisi. Selama wawancara, Jack mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan semua penghasilannya untuk organisasi pengobatan kanker. Jack berharap dapat membantu orang yang juga berjuang melawan kanker seperti dia. Sampai suatu hari, ibu Jack, Sammy, Pak Weaver, serta seluruh keluarga Jack merasa bersyukur. Bahagia sekali rasanya ketika mendengar lagu Cloud ciptaan Jack diputar di radio. Puncaknya adalah saat malam Jack mendapat telepon yang mengajaknya ke Metro untuk menjadi bintang utama konser. Jack langsung menghubungi Sammy. Keduanya tidak menyangka, karena di Metro itulah keduanya melihat penyanyi-penyanyi terkenal seperti Jason Mraz, dan sekarang keduanya akan menjadi bintang utama di konser. Setelah itu, Jack datang menemui Amy. Ketika mereka bertemu, dia hanya ingin meminta maaf karena apa yang dia lakukan sebelumnya. Lalu Jack mengajak Amy untuk pergi ke suatu tempat. Di sana, dia mengagetkan Amy karena diam-diam membeli seekor kuda yang dia beri nama Roger. Nama ini mungkin terlihat sepele bagi orang lain, namun sangat berarti bagi keduanya. Namun di tengah kebahagiaan mereka, Jack tersenyum, namun dia juga sepertinya akan menahan rasa sakitnya karena kondisinya semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Bulan demi bulan berlalu, Jack terbaring di tempat tidur, harus menerima kenyataan bahwa waktunya tidak lama lagi. Di sini, dia dan ibunya menulis surat yang diberikan oleh rumah sakit mengenai rencana kematiannya. Dalam surat tersebut, Jack harus menjawab sejumlah pertanyaan, antara lain, Jack ingin meninggal di mana, seperti apa pengaturan pemakaman Jack, dan apakah Jack bersedia mendonorkan organnya setelah meninggal. Jack hanya bisa mengatakan bahwa setelah dia meninggal, dia akan mendonorkan seluruh organ tubuhnya, apapun yang bisa digunakan oleh rumah sakit, untuk diberikan kepada semua orang yang paling membutuhkan. Di malam hari, sang ibu terlihat meninggalkan kamar Jack. Di meja makan, seluruh keluarga telah berkumpul. Dia juga menyuruh Sammy pergi bermain di kamar Jack. Namun karena kondisi Jack semakin parah, saat itu tidak mungkin bisa bertemu dengannya. Sehingga kedua orang tua Jack meminta mereka untuk mendengarkan sesuatu yang penting. Kemarin, menurut hasil pemeriksaan dokter, Jack hanya akan bertahan sebulan lagi. Mendengar kabar berita itu, adik Jack dan Sammy hanya bisa terdiam, sambil menahan air mata. Lalu mereka mempunyai ide membuat konser Jack di Metro nanti yang dihadiri oleh seluruh teman-teman kampusnya. Dan itu pasti akan menjadi momen terbaik dalam hidup Jack. Hari yang dinanti telah tiba. Namun sore itu dokter baru saja keluar dari kamar Jack, mengatakan bahwa sisa hidup Jack tinggal beberapa hari lagi. Bisa jadi lusa, bisa juga besok, atau mungkin inilah hari terakhir Jack.
Mendengar itu, seluruh keluarga menangis. Ayah, ibu, dan semua adiknya, terutama adik bungsu Jack, yang hanya bisa duduk di tangga, karena dia tidak menyangka bisa menghabiskan sisa waktu bersama kakak laki-lakinya. Mungkin hanya untuk hari ini, ibunya menyuruh adiknya Jack bahwa dia harus pergi menemui kakaknya di kamarnya. Namun dia menolak karena sepertinya hatinya tidak tega jika harus bertemu Jack yang dalam kondisi kritis, sudah sangat lemah. Tapi setelah dipikir-pikir, mungkin hari ini adalah hari terakhir dia bisa bertemu dengan kakaknya. Jadi dia berusaha mengumpulkan keberanian untuk masuk ke kamar. Mereka berdua tidak berbicara banyak. Mereka hanya mencoba menghabiskan waktu menonton TV bersama, seperti dulu ketika Jack masih sehat. Saat malam tiba, Amy datang menjemput Jack untuk berangkat ke konser. Dan seluruh keluarga telah siap untuk menghadiri konser pertama dan juga konser terakhir anak mereka. Sesampainya di sana, Jack merasa senang mengingat pertama kali pergi ke sana, melihat papan reklame dengan nama penyanyi favoritnya Jason Mraz. Namun kini namanya tertulis di sana sebagai penyanyinya. Ia juga bertemu Sammy yang bersiap mendampingi Jack. Acara dibuka dengan sambutan dari guru Weaver. Ia merasa bersyukur telah berhasil menyelesaikan tugasnya sebagai guru dan membimbing Jack menemukan tujuan hidupnya. Kemudian, Sammy maju ke tengah panggung untuk tampil sebagai penyanyi pertama, membawakan lagu yang dia tulis khusus untuk seseorang. Sambil setengah bernyanyi, seolah mencurahkan isi hati ke dalamnya. Setiap kata dari lagu dalam liriknya setengah mengungkapkan bahwa dia telah bahagia, bisa mencintai seorang pria yang sangat spesial di hatinya, meskipun dia tahu pria itu bersama wanita lain. Setelah lagunya Sammy berakhir, dia langsung memanggil bintang utamanya, Jack Sobik. Jack naik ke panggung menyapa seluruh penonton yang hadir dan mengucapkan terima kasih. Mimpinya Jack yang sangat ingin lagu yang dia tulis dikenal oleh banyak orang, dan untuk bisa mendengar semua orang bersama-sama menyanyikan lagu ciptaannya. Dia tidak pernah menyangka semua mimpi itu kini menjadi kenyataan. Jack kemudian mulai memetik gitar dan menyanyikan lagu ciptaannya yang berjudul Cloud, diiringi oleh Sammy sebagai seorang penari latar. Di hadapan ayah dan ibunya, adik-adiknya Jack dan juga kekasihnya, Jack di sana masih bernyanyi di hari terakhir hidupnya. I fell down, down, down into this dark and lonely hole, and I needed a way to climb and grab a hold. There was no one there to care about me anymore. Go up in the clouds because the view's a little nicer, and we'll go up, 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 but I'll fly a little higher. It won't be long now. Be ready to live in my head when we get back on land. Well, I'll give my chance to go. And maybe someday we'll take a ride. Go up in the clouds because the view's a little. We'll go